if you really want to try to capture Harlan. Is that really necessary? You're a computer program. I am a computer program named Smith. Any AI. Intro dulu, gengs. Labs, layar box. Film dimulai diceritakan pada tahun 2043, dunia dalam kekacauan yang disebabkan oleh robot AI, Artificial Intelligence Robot, yang pada awalnya melayani manusia. Mereka meranggal protokol keamanan dan meretas sistem dasar mereka sendiri, seolah-olah mereka berada di luar kendali. Segala mesin yang terhubung dengan perangkat komputer dan AI telah menyerang kehidupan manusia. Banyak korban jiwa terlihat dari hari ke hari. Itu semua di luar prediksi. Manusia pada awalnya beranggapan semua dalam kendalinya, tapi AI telah meretas dan melewati sistem itu sendiri. AI telah melampaui kecerdasan pembuatnya. Bumi terlihat benar-benar dalam kekacauan dan chaos. Robot-robot AI telah membunuh warga sipil tanpa henti. Pemicu awal dari kejadian ini disebabkan robot AI pertama yang diberi nama Harlan. Dia tersangkanya, ini gengs robotnya. Harlan dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Shepherd Robotics dengan pengawasan seorang perempuan pakar AI yang bernama Val Shepherd, yang juga mempunyai seorang putri yang bernama Atlas Shepherd. Atlas Shepherd saat ini berumur 10 tahun, tokoh utama dalam film ini. Harlan yang pada awalnya dibuat untuk memperbaiki dan membantu kehidupan di bumi, namun entah bagaimana pada akhirnya dia sendiri secara mandiri meretas sistemnya, protokolnya, dan semua robot-robot AI lainnya, sehingga menyebabkan semua kekacauan ini. Pada akhirnya, aliansi bangsa-bangsa mengambil tindakan, bekerja sama dengan membentuk kesatuan army untuk membasmi dan melawan balik para robot-robot AI di bawah kendali Harlan. Semakin hari, Harlan dan robot-robot AI lainnya dan juga komplotannya terpojok. Pada akhirnya, mereka meninggalkan bumi dengan meninggalkan pesan. I know you'll be looking for me. I'm coming back to finish what I started. 20 tahun kemudian, tepatnya di Los Angeles, Hollywood, terlihat perkembangan kota itu sangat pesat. Salah satu anak bawaan Harlan telah dikirim ke bumi. Dia robot AI yang bernama Casca Fix. Entah apa tujuan Harlan mengirimnya ke bumi. Mungkin untuk memata-matai perkembangan manusia beserta teknologinya. Terlihat pasukan khusus yang disebut para Rangers, penumpas para teroris AI, sedang melakukan penggerebekan di markas Casca Fix. Namun saat salah satu pasukan hendak menobrak pintu masuk, bom kejut tiba-tiba meledak. Beberapa Rangers terpental dan berhamburan. Para Rangers yang selamat berusaha menangkap Casca, namun dengan mudahnya Casca melumpuhkan satu persatu. Secara gitu gengs, robot melawan manusia. Terlihat Casca terkena tembakan, namun sebagai robot dia terlihat begitu kuat. Para Rangers terus berusaha, sampai akhirnya mereka menggunakan bom listrik dan melumpuhkan Casca. Akhirnya mereka menangkapnya. Di pusat kota Los Angeles, terlihat teknologi saat itu semakin canggih dan berkembang. Di sebuah apartemen terlihat seorang wanita berusia 38 tahun. Dia adalah Atlas, yang sekarang sudah terlihat dewasa. Hobinya bermain catur dengan AI, minum kopi hitam Americano, itu kebiasaannya. Dia seorang yang introvert atau antisosial. Mungkin kejadian masa lalunya yang menyebabkan dia bersikap seperti itu. Semenjak ibunya meninggal, dari update berita, terlihat Atlas fokus pada penangkapan Casca Fix, karena secara tidak langsung itu terhubung dengan Harlan.
robot AI ciptaan mendiang ibunya. Dapat dipahami, Atlas sangat terobsesi dengan Harlan. Seolah-olah Atlas mempunyai dendam terhadap Harlan. Nearly 3 decades ago, escaping Shepard Robotics with Harlan after he Freeze attacked 4. Sebagai analis atau agen Intel di Aliansi Pasukan Khusus Pembasmi Robot AI atau disebut KBI. Ia juga bertanggung jawab akan hal itu. Lalu dia bergegas untuk keluar dan tidak lupa membawa buah catur, Queen, benda yang selalu dia bawa kemana-mana. Tepat setelah itu, salah satu perwira KBI juga menjemputnya. Itu terkait dengan penangkapan Casca. Sementara itu, di markas KBI, seorang kolonel yang bernama Elias Bank memprotes keputusan Jenderal Botti yang melibatkan Atlas dalam kasus penangkapan Casca ini. Si kolonel tidak percaya terhadap Atlas karena dia hanya seorang analis lapangan dan beberapa kali gagal dalam ujian sebagai pasukan atau Rangers. Tetapi Jenderal Botti percaya Atlas akan mampu untuk mengidentifikasi, menganalisa keberadaan Harlan melalui Casca. Dan Jenderal Botti menugaskan Atlas untuk menginterogasi Casca, menganalisa dan memetakan keberadaan Harlan melalui Casca. Di ruang tertutup, Atlas memulai untuk melakukan tugasnya. Tampak hanya kepala Casca yang terlihat, menunjukkan kepalanya sebagai pusat terminal utama informasinya. Terlihat Casca mengenali Atlas, mungkin itu titipan memori dari Harlan ya gengs. Atlas menginterogasi Casca. Sesekali Atlas menyiksa robot itu dengan aliran kejut listrik dari magnet buah catur yang selalu Atlas bawa. Atlas mencoba mereset ulang dan meretas program Casca untuk menggali beberapa informasi penting keberadaan Harlan. Akhirnya, lokasi Harlan ditemukan. Harlan berada di luar bumi, tepatnya di planet GR39 Galaksi Andromeda. Casca mencoba menyerang Atlas, tapi karena adanya perlindungan dan persiapan serangannya gagal. Atlas akhirnya membalasnya dengan menggunakan medan magnet pada buah catur Queen-nya dan menghancurkan kepala robot AI itu. Setelah lokasi keberadaan Harlan telah terungkap, Aliansi sangat berterima kasih kepada Atlas sebagai agen analis atas keberhasilannya. Atlas sangat ingin bergabung dengan operasi mencari Harlan, namun Jenderal Botti menolaknya. Dengan alasan Atlas bukan seorang pasukan atau Rangers, dia hanya seorang analis. Akan sangat berbahaya baginya untuk ikut dalam operasi tersebut. Terlihat Atlas begitu terobsesi, dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri Harlan mati atau shutdown. Tapi Jenderal Botti mengatakan, subtek perusahaan yang mendanai aliansi ini menginginkan CPU Harlan. Secara tidak langsung, Harlan tidak boleh hancur total. Subtek menginginkan teknologi AI Harlan. Dan Jenderal Botti juga menugaskan Kolonel Banks untuk memimpin operasi tersebut. Perlu diingat, Kolonel Banks inilah yang tidak setuju dengan keberadaan Atlas dalam aliansi. Akhirnya mereka bertemu, Atlas dan Kolonel Banks. Tetapi dengan pengalaman dan pengetahuan Atlas, dia yakin operasi ini akan gagal. Mereka akan terbunuh semuanya. Itu karena Harlan sangat pintar dan cerdik. Atlas berkali-kali mengingatkan Jenderal Botti dan Kolonel Bank akan hal itu. Lalu Kolonel Bank pun meyakinkan Atlas bahwa dia mempunyai senjata pamungkas dan alat yang begitu canggih. Itu adalah kostum RRC, sebuah robot yang bisa dikendarai dan dikendalikan dari dalam, layaknya sebuah kostum atau baju zirah. Itu juga dilengkapi dengan kecerdasan AI. Dan sebenarnya antara kostum Arch dan pengendaranya harus disinkronkan dengan sebuah alat yang terletak pada telinga pengendaranya, sehingga mereka seolah-olah menjadi satu kesatuan. Mereka menyebutnya koneksi neural atau koneksi saraf tiruan. Atlas menolak dengan keras
koneksi neural itu, meskipun dia tahu koneksi neural ini adalah ciptaan ibunya sendiri, yaitu Val Shepard, dan itu juga yang membuat ibunya meninggal. Namun Kolonel Banks menjelaskan bahwa ini adalah masa depan AI. Salah satu cara, sebuah satu kesatuan antara manusia dan AI. Kolonel Banks juga mengatakan bahwa ada satu skuadron pasukan kostum Arch yang telah siap dalam operasi ini. Atlas yang paling mengetahui dan begitu mengenal Harlan lebih baik dari siapapun. Dia pun bersikeras sekali lagi untuk ikut dalam misi ini. Meskipun Jenderal Botti menolaknya, akhirnya Kolonel Banks meminta Atlas bisa ikut serta dalam misi ini karena persepsinya yang peka. Akhirnya Jenderal Botti pun mengizinkannya. Misi pun dimulai. Tampak pesawat antariksa sedang meninggalkan bumi, melewati batas pertahanan menuju planet GR39, galaksi Andromeda, tempat lokasi Harlan berada. Di dalam pesawat, tepatnya di anjungan, tampak Atlas sedang memberikan instruksi. Dia menyarankan melepas segala koneksi digital apapun, karena Harlan akan mengetahui dan meretas segala yang berhubungan dengan AI dan link. Atlas memberikan petunjuk dan arahan secara manual dan tertulis dalam kertas. Awalnya mereka bingung dan meragukan analis Atlas, tetapi berkat instruksi Kolonel Banks, mereka mendengarkan saran Atlas. Terlihat Atlas sangat membenci AI dan tidak mempercayainya. Planet GR39, mereka sedang melakukan persiapan untuk segala sesuatunya. Terlihat Atlas sedang memegang buah catur Queen kesayangannya. Dia melihat para Rangers sedang bersiap-siap. Sekali lagi Atlas memperingatkan Kolonel Banks agar berhati-hati, karena Harlan selalu di luar prediksi. With Harlan, there's always a thing that you don't see coming. Tepat di saat pesawat akan mendarat, sebuah peringatan datang terlambat dan boom! Terjadi ledakan, kapal bocor, mereka diserang. Untungnya beberapa Rangers telah memasuki robot kostumnya. Terlihat Atlas dalam kondisi berbahaya. Dia tersedot tekanan angin. Untuk keamanan, akhirnya dengan bantuan Kolonel Banks, Atlas ditempatkan di dalam sebuah robot kostum juga, meskipun Atlas tidak tahu cara mengendalikannya. Beberapa Rangers yang selamat di dalam kostum robot berusaha melakukan pendaratan darurat karena pesawat induk itu akan segera jatuh dan hancur. Di dalam kostum robotnya, Atlas bingung, panik, dan berusaha selamat dan bertahan hidup meskipun dia tidak tahu bagaimana cara mengaktifkan robot kostumnya. Sementara Rangers lainnya berusaha menyelamatkan dan menyerang balik musuh. Salah satu Rangers menelan Atlas yang belum bisa mengaktifkan kostum robotnya. Melalui saluran digital, Kolonel Banks menyarankan agar Atlas segera menggunakan koneksi neuralnya agar bisa mengendalikan robot kostumnya. Tetapi sekali lagi Atlas menolaknya, karena mungkin dia trauma dengan koneksi neural itu. Beberapa detik sebelum dia dan robot kostumnya jatuh, penyelamatan manualnya aktif dengan api pendorong, meskipun itu sangat mendadak, sehingga kepala Atlas terbentur dan pingsan di dalam robot kostumnya. Beberapa saat, Atlas pun sadar dan segera mencari dan menghubungi para Rangers lainnya, namun tidak ada tanggapan. Atlas merasa sendirian. Akhirnya dia mengaktifkan manual mode navigasinya tanpa menggunakan koneksi neural. Sebuah hologram AI muncul. AI itu menjelaskan panjang lebar dan menyarankan sinkronisasi dengan koneksi neural agar navigasi dan pengendalian robot kostumnya. Sekali lagi Atlas menolaknya. Dia memerintahkan AI itu untuk mencari kapsul penyelamat dari pesawat induknya. Akhirnya lokasi ditemukan.
Jaraknya cukup jauh, sekitar 98 km dari lokasinya saat ini. Atlas memerintahkan untuk segera menuju ke sana. Tepat ketika AI itu mengaktifkan mesin pendorongnya, Atlas berteriak untuk mematikannya. Karena dia takut drone musuh dan drone Harlan dan kelompoknya akan mengetahui lokasinya. Akhirnya Atlas dan AI itu pun berdebat. Dengan mengabaikan protokol dasar dan scanning identitas, Atlas memerintahkan berjalan kaki saja untuk menghindari radar drone musuh. Mereka berjalan secara manual. Terlihat planet itu penuh dengan salju dan petir. Dari pembicaraan itu, mereka saling mengenal antara manusia dan AI. Atlas mempelajarinya secara manual, dan AI tersebut memaksanya untuk sekali lagi mengaktifkan sinkronisasi koneksi neural agar lebih maksimal. Namun jelas Atlas selalu menolaknya. Oh ya gengs, AI robot tersebut mengaku bernama Smith. Lucu juga ini robotnya gengs. Name is Smith. Is that really necessary? Atlas memerintahkan Smith mencari para Rangers yang selamat dan menuju ke kapsul penyelamat. Continuing course. 89.3 kilometers to the rescue. Tiba-tiba terlihat beberapa robot kostum lainnya, namun sayangnya para Rangers-nya tidak ada yang selamat. Atlas berusaha mencari lagi, siapa tahu ada yang terlewatkan, namun tak satu pun yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Atlas tahu itu adalah ulah Harlan dan kelompoknya. Dengan sedih dan bersalah, dia mengumpulkan taks pengenal mereka satu persatu. Di saat itu ada satu robot kostum yang tidak ada mayatnya, dan ternyata itu milik Kolonel Banks. Mungkin dia telah ditangkap oleh Harlan. Lalu tiba-tiba Smith mendeteksi pergerakan. Itu ternyata musuh. Dan yang lebih mengherankan lagi itu adalah Casca, anak buah Harlan. Bukankah Atlas telah menghancurkannya di bumi? Ya mungkin, Casca dibuat lagi oleh Harlan dengan prototipe yang sama. Lalu tiba-tiba terlihat beberapa robot AI lainnya. Itu adalah kelompokan Harlan. Smith memperingatkan Atlas untuk pertempuran melawan mereka. Dengan panik, Atlas bergerak mundur, sehingga musuh dapat mendeteksi gerakannya. Atlas merasa tidak mungkin dia melawan semuanya. Dia hanya seorang analis, bukan pasukan Rangers. Melihat ada pergerakan, Casca dan kelompoknya menyerangnya menghujani dengan beberapa kali tembakan. Atlas dan Smith bergerak cepat melarikan diri. Komplotan musuh mengejarnya dan tidak berhenti menembakinya. Atlas membalas serangan mereka, beberapa robot AI musuh tumbang. Namun mereka masih cukup banyak. Atlas dan Smith terpojok karena mereka terus-menerus dan tidak memberinya ruang untuk kabur. Atlas pun memerintahkan menggunakan senjata pamungkasnya, yaitu bom ion. Meskipun Smith pada awalnya menolak, namun karena tidak ada jalan lain, bom ion diaktifkan. Tiba-tiba terlihat Casca masih selamat dan menghampiri mereka. Ketika Casca akan menembakkan senjata lasernya, tanah menjadi longsor. Mereka semua tersedot ke bawah. Ternyata bom ion juga menyebabkan tanah amblas dan longsor. Karena pergerakan dan benturan, tulang kaki Atlas cedera. Tampak di bawah lututnya berdarah dan sedikit menonjol. Tulangnya patah. Dia panik dan Smith men-scanning lukanya. Terlihat tulang keringnya patah. Smith menyarankan untuk disambung kembali. Atlas kesakitan dan panik, sementara Smith terus mengomel. Mereka berdebat lagi, gengs. Akhirnya Atlas memaksakan diri untuk dilakukan tindakan medis agar lukanya sembuh, meskipun itu terlihat sangat menyakitkan. Ooh, I may have missed a step. Here's something for pain. This meal cube will provide electrolytes.
Posisi lokasi mereka terkubur di dasar jurang yang disebabkan bom ion tersebut. Karena kondisinya yang kurang menguntungkan, Smith menyarankan kembali untuk proses sinkronisasi koneksi neural agar peluang mereka selamat dan bertahan hidup bisa tercapai. Dengan pikiran bimbang, namun hanya itulah satu-satunya cara. Pada akhirnya Atlas mencoba dan menyetujuinya. Dia memasang alat tersebut di telinganya. Proses sinkronisasi berjalan This perlahan-lahan. will only take a moment. Sementara itu, tampak Casca merayap keluar dari reruntuhan tanah. Dia selamat lagi, gengs. Dia melaporkan keberadaan Atlas dan robot kostumnya kepada Harlan. Harlan memerintahkan Casca untuk segera menemukan dan menangkapnya. Di lokasi Harlan terlihat Kolonel Banks tertangkap dan tersiksa. Ternyata Kolonel Banks masih hidup, namun keadaannya sangat menyedihkan. Harlan mengambil sesuatu dari matanya. Mungkin itu semacam kode untuk mengaktifkan sesuatu, tetapi itu terlihat sangat-sangat menyakitkan. Scene kembali di tempat Atlas. Sinkronisasi sempat terkendala dan berhenti pada presentasi di angka 36%. Itu dikarenakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Atlas. Itu tentang Harlan. Atlas tidak ingin Smith men-scanning memorinya. Itu adalah simpul di hatinya. Terlihat sebagian memorinya, namun Smith tidak melangkah terlalu jauh. Proses sinkronisasi berjalan di atas 50%. Itu cukup untuk mengakses sistem robot kostum tersebut. Baik itu navigasi, senjata, inisiasi, dan lain-lain. Akhirnya dengan mesin pendorongnya, mereka mencari gua terdekat untuk jalan keluar dari reruntuhan tersebut. I have a reading of a potential cavern 1/4 clicks away. If we engage Thrusters thrusters, at 30. Tetapi sebuah peringatan muncul dari Smith bahwa persediaan energinya tersisa 14 jam lagi, sedangkan kapsul penyelamatnya masih sangat jauh. if we engage Thrusters thrusters, at 30. and by my calculations, it is 37 kilometers. Atlas dan Smith mempunyai sebuah rencana brilian untuk menghindari pengejaran musuh. Mereka akhirnya keluar dari gua tersebut tanpa sebuah drone mengetahui keberadaan mereka. Yang secara otomatis Casca juga mengetahuinya. Sementara itu, Atlas dan Smith, robot kostumnya, sedang menikmati lingkungan baru planet GR39. Sebuah tanaman cantik disimpan dan diberi nama Plenty oleh Atlas. Best I got is, Lalu tiba-tiba alarm peringatan berbunyi, menandakan musuh sedang mendekat. Itu adalah Casca dengan beberapa robot lainnya. Atlas yang telah menanam ranjau di rute sebelumnya sesuai dengan rencana brilian mereka berdua. Akhirnya ketika Casca melewati lokasi ranjau, mereka pun meledakkannya. Boom! Debu berterbangan menghalangi visibilitas keduanya. Suara Casca terdengar di transmisi. Atlas segera melihat sekali lagi kepala Casca di tanah. Lalu dia mengambilnya melalui robot kostumnya dan meremasnya, memindainya untuk mengetahui lokasi spesifik markas Harlan berada. Lokasi Harlan terdeteksi. Atlas berencana untuk segera menuju ke sana dan menyelesaikan misi tersebut. Sementara Smith ingin Atlas menuju ke kapsul penyelamat untuk keselamatan dan kebaikan mereka berdua. Mereka berdebat kembali. Sinkronisasi menunjukkan angka 89%. Lalu Atlas dengan keras kepala akan pergi sendiri. Dia akan keluar dari kostumnya. Namun Smith segera mengaktifkan koneksi neural untuk melumpuhkan dan mengendalikan fungsi motoriknya. Atlas tidak bisa bergerak. Sekilas bayangan ibunya dan Harlan ketika kejadian di saat hari-hari terakhirnya. Ketika melihat Atlas kesakitan, Smith pun menghentikan kontrolnya. Atlas memberikan penjelasan logis bahwa dia harus segera menghentikan Harlan. Hanya ini kesempatannya.
Selang beberapa menit, Smith pun memahaminya, menyetujuinya untuk menghentikan Harlan. Mereka pun segera menuju lokasi markas Harlan berada. We are all linked. That sounds great. Saat tiba di lokasi markas musuh, Atlas melihat kapal induknya di situ. Musuh telah membajaknya. Mereka akhirnya bergerak mendekat. Atlas melihat aktivitas mereka yang sedang mempersiapkan hulu ledak nuklir. Tiba-tiba, sistem operasi Smith menjadi kacau. Atlas merasa mereka sudah diretas oleh Harlan. Atlas dan Smith berusaha melarikan diri. Beberapa pasukan robot AI musuh mengejarnya karena sistem Smith yang telah diretas mudah bagi musuh untuk mengunci dan menargetkan mereka. Tiba-tiba sistem Smith error, kemudian mati mendadak. Atlas terjebak di dalam kostumnya. Smith! Dia tertangkap oleh pihak musuh. Sementara itu, di bumi, Jenderal Booty baru menyadari operasi mereka gagal dan terekam saat terakhir Atlas menghubungi kantor pusat kendali untuk meminta bantuan. Berbekal sinyal dari Atlas, mereka segera mengirim pasukan penyelamat lainnya. Atlas tertangkap, lalu terlihat Harlan sedang menghampirinya. Mereka baru bertemu kembali selama hampir kurang lebih 28 tahun lamanya. Dapat dipahami di sini, Harlan ingin meluncurkan bom nuklir melalui kapal induk yang mereka bajak. Karena dengan kode yang dia peroleh dari Kolonel Banks dan Atlas, Harlan dapat mengaktifkan kapal induk yang akan membawa bom nuklir untuk melewati sistem perlindungan bumi layaknya seperti kuda Troya, gengs. Harlan ingin menghancurkan populasi bumi. Dia ingin menciptakan kehidupan baru di bawah kendalinya. Karena dia berpikir manusia saat ini hanya bisa menciptakan kerugian dan kerusakan saja. Dasar AI ya, geng, sok tahu dia. Wanted to. And now here you are. Exactly. Igniting the atmosphere. Lalu Atlas diseret ke ruangan lainnya untuk diambil kodenya. Terlihat Kolonel Banks di sebelahnya entah hidup atau mati. Harlan menghampiri Atlas yang dalam posisi terikat, lalu menusuk matanya dengan laser pemindai untuk mendapatkan kode yang kedua. Terlihat itu sangat menyakitkan, dan parahnya lagi kadar oksigen persediaan Atlas sudah makin menipis, mungkin tersisa 5 menit lagi. Lalu Harlan mengucapkan kata perpisahan dan menyerahkan buah catur Queen kepada Atlas. Goodbye. Harlan pun pergi. Atlas merasa sedih, putus asa dan kecewa karena dia gagal. Harlan selalu satu langkah di depannya. Lalu tiba-tiba terdengar suara Kolonel Banks menyapanya. Atlas kaget. Kolonel Banks ternyata masih hidup. Setelah mengetahui Smith juga tertangkap dan diretas, Kolonel Banks menyerahkan alat koneksi neuralnya kepada Atlas agar dia segera mengaktifkan Smith lagi. Lalu dengan susah payah Atlas kembali membuat sinkronisasi dan terhubung dengan Smith. Tapi karena sinkronisasinya belum 100%, mereka perlu untuk menuntaskannya. Dapat dipahami di sini simpul yang menghalangi proses sinkronisasi itu adalah masa lalu Atlas dan Harlan. Lalu dia mengizinkan Smith mengakses kembali masa lalunya yang selama ini dia tutupi. Terlihat pada masa kecilnya dulu, Harlan adalah robot AI yang penyayang, melayani dengan baik. Ibu Atlas yang bernama Val selalu fokus terhadap perkembangan Harlan, sehingga Atlas merasa diabaikan. Lalu Atlas yang merasa iri mendekati Harlan dan memintanya untuk mengajarinya agar lebih pintar dan mendapatkan kembali perhatian ibunya juga. Harlan menyarankan koneksi neural dua arah agar mendapatkan keuntungan pada kedua belah pihak. Atlas kecil pun menyetujuinya. Lalu Harlan mengunduh semua pengetahuan manusia, tepatnya Atlas. Lalu Harlan memahaminya sebagai AI.
Manusia itu perusak alam dan Harlan berencana mengambil alih peran itu. Dia ingin menguasai semuanya, berdalih sebagai penyelamat kehidupan. Namun jalannya salah. Ketika Val menyadari akan hal itu, dia segera mengambil alat koneksi neuralnya dan memasangkan kepadanya sendiri. Harlan mengambil alih kendali motorik Val. Lalu dia mengambil pistol untuk membunuh dirinya sendiri. Tentunya dalam kendali Harlan, gengs. Secara tidak langsung Harlan yang membunuhnya, tetapi pada akhirnya Val ibunya berusaha menyelamatkan Atlas, meskipun Val sendiri terbunuh. Itulah simpul sekaligus awal dendam, penyesalan, dan ketakutan Atlas terhadap koneksi neural dengan robot AI. Scene berganti. Saat ini, setelah simpul itu lepas, akhirnya sinkronisasi Atlas dan Smith tuntas 100%. Lalu, sekali lagi mereka berjuang kembali. Kolonel Banks juga bisa diselamatkan. Ready? Mereka bertiga kembali berperang dengan anak buah Harlan. Terjadi pertarungan yang sangat sengit dan intens. Sementara itu, waktu peluncuran kapal induk yang akan disusupkan ke bumi sudah semakin dekat. Waktu terus bergulir. Atlas harus segera bergegas menggagalkan rencana Harlan. Namun mereka berdua terpojok. Dengan banyaknya pasukan Harlan yang mengepung mereka, di saat yang genting itu terlihat Kolonel Banks mengorbankan dirinya dengan menembakkan laser ke peluncur roket untuk meledakkan sektor tersebut. Atlas tentu merasa sedih dengan pengorbanan Kolonel Banks. Ledakan besar terjadi. Atlas dan Smith berlari menjauh dari ledakan itu. Di luar sektor itu, pertempuran kembali terjadi. Sisa pasukan Harlan masih cukup banyak. Terlihat 2 drone robot besar di udara. Namun dengan mode skenario perhitungan Atlas dan kecerdasan Smith, mereka semua dapat dihancurkan. Saat 2 drone itu hancur, tiba-tiba dari arah belakang sebuah peluncur roket menghantam Atlas. Terlihat Harlan berjalan mendekat dengan peluncur roketnya. Harlan menembaki Atlas. Atlas merasa terpojok, sementara itu kapal induk terlihat lepas landas. Karena persenjataan Smith belum siap, Atlas memaksanya menembak kapal induk tersebut secara manual. Karena hanya itu kesempatannya, meskipun penuh dengan risiko, kapal induk pun meledak. Terlihat Atlas begitu senang karena keberhasilannya menggagalkan usaha Harlan menghancurkan bumi. Sementara itu, Harlan terlihat emosi dan marah. Pecahan ledakan kapal induk menghantam lokasi tersebut. Atlas menghindar menuju kapsul penyelamat. Tiba-tiba, Atlas berbalik. Terlihat Harlan, layaknya musuh bebuyutan. Mereka pun bertarung kembali dengan sengit. Harlan yang lebih kecil mempunyai keuntungan kelincahan dan kecepatan. Sementara Atlas dengan kostum robotnya terlihat lebih kuat namun kaku. Terlihat Harlan lebih mendominasi pertarungan. Beberapa kali Harlan memotong dan melukai kostum robot Atlas. Harlan juga mengincar pusat kendalinya. Terlihat Atlas terluka. Lalu dengan gerakan yang lebih cepat dan lincah, Harlan memutilasi kostum robot Atlas. Atlas mencoba bertahan dengan mode persepsi serangan. Lalu secara tidak terduga, Atlas berhasil memotong lengan Harlan. Tetapi Harlan dapat menyambungnya kembali dan melancarkan serangan balik. Kaki dan tangan robot kostumnya terpotong. Dengan cerdiknya, Harlan mengincar pusat fusi reaktornya dan menghancurkannya. Kostum robot Smith akhirnya tumbang. Atlas tidak sadarkan diri. Tetapi dengan sisa energinya, Smith berusaha bangkit menyelamatkan Atlas yang terluka dan pingsan. Harlan lalu menyerang pusat energi fusinya lagi. Akhirnya Smith sang robot kostum shutdown. Harlan yang sudah merasa di atas angin lalu tiba-tiba dari arah belakang Atlas datang mengambil CPU Harlan sambil berkata, "Smith adalah sesuatu yang lebih baik darimu." Harlan pun mati total.
Sementara itu, sisa energi dari Smith dipusatkan kepada cadangan oksigen Atlas. Smith lebih mengutamakan keselamatan Atlas. Dia benar-benar robot AI yang berbeda dari Harlan. Mereka lebih akrab dan saling mengerti. Namun, energi Smith telah habis dan akhirnya mati total juga. Thank you for trusting me. Terlihat sinar matahari, lalu kru penyelamat datang dan membawa kembali Atlas ke bumi. Dalam apartemennya terlihat Atlas menerima kunjungan Jenderal Buti yang mengucapkan terima kasihnya atas keberhasilan misi tersebut. Dan tidak lupa Jenderal Buti menyerahkan tanaman yang pernah diambilnya bersama Smith di planet GR39. Ya, tanaman itu yang diberi nama Plenty. Thank you. Beberapa hari setelah itu, Atlas resmi menjadi seorang Rangers dan berhak kembali untuk mengendarai robot kostum Arch yang baru. Atlas pun menaikinya dan melakukan sinkronisasi neural. Terdengar suara yang tidak asing, itu adalah... What's your name? Guess. Smith. Ya, itu adalah Smith. Sahabat AI robot Arch-nya kembali hidup. Film pun berakhir. Seperti biasa, pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah bagaimana teknologi dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik itu secara positif maupun negatif. Itu tergantung kita bagaimana memanfaatkannya, gengs. Oke, tetap bijak dalam menggunakan teknologi ya, gengs. Salam sehat dan sukses selalu. Sampai berjumpa lagi.